Oke, selamat malam semua Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian yang sudah join bersama dengan kami di Nobel Academy IG Live. Terima kasih, saya melihat sudah beberapa yang join acara ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk acara ini. Secara khusus kita akan membahas mengenai kebutuhan sosial emosional anak-anak gifted. Oke. Ya, mungkin perkenalan sedikit. Saya adalah Nancy Dinar, pendiri dan direktur Nobel Academy Gifted and Talented School. Saya sedang menunggu teman-teman diskusi saya join. Ya, apa sih Nobel Academy ini? Mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Nobel Academy adalah sekolah seperti apa, untuk anak-anak seperti apa. Sebenarnya sekolah ini adalah untuk anak-anak yang gifted, yaitu anak-anak dengan kemampuan yang luar biasa. Sebenarnya mengapa sekolah ini didirikan? Saya sendiri adalah seorang parent yang mungkin banyak sudah tahu ceritanya ya, mungkin banyak. Tapi jikalau ada di antara bapak-bapak ibu sekalian, adik-adik yang belum tahu, mungkin saya ingin menceritakan sendiri bahwa kalau ditanya 6 tahun atau 7 tahun sebelumnya, saya sendiri tidak tahu apa itu gifted education. Walaupun sebenarnya saya sendiri adalah seorang guru, tetapi ini adalah sesuatu yang di luar radar pengetahuan saya. Mengapa saya kemudian involved dengan gifted education? Karena saya melihat ada kebutuhan yang berbeda dari anak-anak saya, tapi waktu itu saya tidak menyangka bahwa itu adalah kebutuhan sebagai kebutuhan giftedness atau kebutuhan yang luar biasa ya. Saya justru menganggap bahwa anak-anak saya memiliki gangguan perkembangan sebenarnya. Salah satunya adalah ADHD. Dan mengapa kami membawa ke psikolog? Karena dugaan bahwa anak saya memiliki ADHD. Tapi ternyata setelah dijalankan tes yang panjang-panjang itu, bukan ADHD, melainkan kecerdasan yang sangat tinggi yang dilihat dalam hal ini dari skor IQ yang sangat tinggi. Dan sebagai orang tua, saya melihat bagaimana banyaknya orang tua yang lain yang mungkin juga memiliki pengalaman seperti saya, bahwa karena anaknya berbeda, perkembangan anaknya berbeda dengan anak-anak yang lain, anak-anak tetangga atau anak-anak sekelas, sehingga muncul kecurigaan yang bermacam-macam ya. Saya pernah mencurigai anak saya ADHD, pernah mencurigai memiliki speech disorder atau autisme dan macam-macam. Pernah terlintas, dan kami adalah orang tua yang sudah shopping dokter kemana-mana karena ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak kami, kenapa mereka berbeda dengan anak-anak yang lain. Dan akhirnya kami menemukan tahu tentang gifted children ini. Dan tentu saja ketika mengetahui bahwa anak-anak kami adalah anak-anak gifted, yang pertama yang saya cari adalah sekolah seperti apa, sekolah yang seperti apa. Nah, saya mencari, kebetulan 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, kami sekeluarga pindah dari Seoul, South Korea ke Indonesia. Jadi itu juga merupakan journey yang baru, dan kami mencari sekolah yang sesuai dengan mereka. Tetapi tidak kami temui. Kami sempat homeschooling selama 3 tahun, 4 tahun anak-anak diajar homeschool di rumah, sampai akhirnya saya dan didukung oleh beberapa profesional yang juga tertarik, yang juga mendalami bidang gifted ini, kami mendirikan Nobel Academy. Dan Nobel Academy ini bukan sebagai sekolah, dan juga kenapa sekolah ini ada, ini untuk mengisi gap yang ada di sistem pendidikan kita yang tidak mengakomodasi anak-anak gifted. Sebenarnya tujuan utama dari sekolah ini adalah untuk mengidentifikasi anak-anak gifted, membantu orang tua mengidentifikasi, kemudian membantu orang tua mengembangkan talent mereka sehingga menjadi high achievement dan high performance.
Oke, saya tunggu dulu sampai di sini karena saya akan invite salah seorang teman saya. Oke. Saya yang akan bersama-sama dengan saya. Perlu diketahui, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, bahwa selama bulan ini kami akan membahas tentang kebutuhan sosial emosional anak-anak gifted. Jadi ada beberapa orang tua yang saya akan undang ke acara ini untuk bisa berbagi pengalaman atau berbagi cerita. Gimana sih menjadi orang tua dari anak gifted? Apa sih suka dan dukanya? Bagaimana cerita-cerita? Ada cerita lucu, ada juga cerita yang sedih. Terus terang kalau saya bertemu dengan para orang tua, 1 jam bercerita itu tidak cukup. Selamat malam Bu Aulia. Selamat malam Bu Nancy. Iya. Terima kasih udah join. Ini sudah banyak loh yang ngikutin ini. Oh iya. Meskipun acara pertama, tapi sudah banyak orang tua yang ingin tahu ya cerita kita gimana, suka duka kita membesarkan anak gifted ya. Pastinya ya, luar biasa. Iya, betul. Oke, saya juga ingin memberi kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengajukan pertanyaan lewat kolom komen kami, dan sedapat mungkin kami akan mencoba untuk menjawab. Semoga waktunya cukup ya hari ini. Silakan bertanya sambil kita membahas ini. Saya mungkin tidak bisa menyapa satu-satu karena ini udah banyak ya yang udah datang, tapi saya lihat nama-namanya. Oke, kita lanjut aja ya, Bu Julia. Bu Aulia. Oke, Bu Nancy. Ya. Siapa sih yang dimaksudkan dengan anak gifted atau orang gifted itu ya? Anak gifted adalah mereka yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi, yang biasanya teridentifikasi dengan aptitude test. Antara lain adalah IQ test. Mereka yang memiliki IQ di atas 130 atau 125, 130. Namun perlu dicatat bahwa meskipun anak yang ber-IQ tinggi adalah anak gifted, namun tidak semua anak gifted menghasilkan tes IQ yang tinggi. Ini terjadi di center kami ya, anak memiliki karakteristik gifted tetapi setelah dites IQ nggak tinggi. Ada banyak faktor mengapa demikian, tapi saya tidak akan bahas hari ini karena itu butuh sesi khusus. Nah, pertanyaan berikut, berapa populasi dari orang gifted atau anak gifted? Kalau kita melihat dari IQ tadi, cut off IQ ada 130 ke atas, hanya 2%. Hanya 2%. Namun jika kita memperluas definisi gifted ini, bukan cuma IQ saja, kan ada orang yang juga, IQ ini kan punya keterbatasan. Tidak bisa mengukur misalnya mereka yang memiliki talent khusus di bidang seni, di bidang olahraga, di bidang kepemimpinan, di bidang kreativitas. Itu tidak bisa terukur. Jadi, jikalau kita memperluas definisi ini, termasuk dengan orang-orang dengan special talent, dengan kreativitas, maka presentasinya akan lebih besar, diperkirakan 10-20% dari populasi. Jadi kalau mungkin sebagian besar dari Anda yang juga ikut join di acara ini adalah orang-orang gifted atau orang-orang dengan kemampuan atau talent yang khusus dengan kreativitas yang sangat tinggi ya, yang perlu ditemukan dan dikembangkan, dirayakan gitu ya. Anak-anak dengan kebutuhan kemampuan tinggi ini sebenarnya adalah modal utama satu bangsa. Namun sayang karena populasi mereka kecil, sering disebut luar normal. Kadang-kadang disebut abnormal loh, di luar normal ya, tidak normal gitu. Sehingga kebutuhan mereka sering tidak diketahui, apalagi dilayani. Nah, sistem pendidikan dan sistem kita bermasyarakat, antara masyarakat kita itu tidak dirancang, bukan dirancang untuk mereka yang jauh dari normal, baik mereka dengan kemampuan yang sangat tinggi maupun kemampuan yang rendah. Mereka yang memiliki kemampuan sangat tinggi kita sebut dengan populasi gifted. Kita kenal dengan populasi gifted, dan mereka yang memiliki kemampuan yang sebaliknya kita kenal dengan mereka yang disebut mental retarded. Di Indonesia banyak nih, dari sejak kecil saya tahu bahwa di Indonesia kita punya banyak sekolah luar biasa SLB yang disediakan untuk mereka yang misalnya memiliki gangguan perkembangan, mereka yang memiliki kemampuan intelektual yang sangat rendah sehingga butuh pelayanan khusus. Namun untuk anak gifted, karena asumsi bahwa ini kan anak-anak yang sangat pinter ya, mereka jenius,
sering diabaikan dan dibiarkan untuk berjuang sendiri, figure out tentang keberadaan mereka. Padahal anak-anak gifted ini memiliki kebutuhan khusus yang perlu dilayani. Nah, selain dari kebutuhan akademis, yaitu pelajaran yang lebih kompleks dan lebih dalam, anak-anak ini juga ternyata berbeda dalam hal sosial emosional mereka. Oleh sebab itu, kalau kita lihat orang jenius, ada stereotip di dalam kita bahwa orang jenius itu ini weird ya, aneh, bertindak aneh, bersikap aneh, begitu ya. Itu sudah jadi stereotip ya, Bu Aulia. Dan mereka ini sering dijauhin kadang-kadang ya, kadang-kadang jadi korban bully dengan orang-orang yang lain karena keanehan mereka itu. Nah, kenapa mereka sampai aneh seperti itu ya? Ternyata selain dari sisi intelektual, akademis, ada juga sisi sosial emosional yang perlu kita mengerti. Nah, untuk mengerti kebutuhan sosial emosional ini, saya ingin melihat dari sudut pandang salah satu psikolog atau dan psikiater Polandia yang bernama Kazimierz Dabrowski. Kazimierz Dabrowski memperkenalkan ada 5 area overexcitability. Overexcitability adalah terminologi yang diciptakan khusus untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Kazimierz Dabrowski ini. Mungkin dengan kata lain, ini adalah mereka yang memiliki supersensitivitas atau intensitas tinggi dalam 5 area. Area apa aja itu? Pertama adalah area psikomotor, kemudian area intelektual, area sensual, emosional, dan imaginational. Ada 5 area, dan kita akan bahas ke-5 area itu sepanjang bulan Januari ini. Ada 3 minggu. Hari ini khusus kita akan membahas 2, yaitu area psikomotor dan intelektual. Ya, Bu Aulia akan membantu saya, akan menceritakan pengalamannya yang luar biasa. Saya nggak pernah bosan kalau dengar cerita Bu Aulia ya. Pertama yaitu psikomotor. Mereka yang memiliki energi berlimpah-limpah. Anak-anak atau orang dewasa yang memiliki overexcitability di bidang psikomotor, senang bergerak, tidak bisa diam, berbicara cepat, mungkin seperti saya kayak ini ya. Tapi saya tidak punya overexcitability di bidang psikomotor. Dan nah, karena energinya berlimpah-limpah, mungkin karena nggak bisa diam, seringkali mereka ini disalah mengerti sebagai memiliki gangguan ADHD ya seringkali begitu ya, karena dan mereka ngomongnya sangat cepat, seringkali kalau orang lain ngomong sering motong pembicaraan orang lain gitu ya. Ini ada psikomotor. Kemudian dari segi intelektual, yang kedua ya intelektual, yaitu mereka yang memiliki mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar ya, sangat tahu dan selalu lapar, pengen belajar, pengen baca buku dari kecil itu buku belajar. Kalau sudah dewasa itu nggak seneng belajar aja ya, seneng mencari ilmu lah, menimba ilmu dan rasa ingin tahu yang besar, kemudian ditambah dengan rasa sense of justice mereka adalah orang-orang yang ingin mencari keadilan, mencari kebenaran ya, dan seringkali hyperfokus dan bekerja konsentrasi. Mereka adalah orang-orang yang senang bekerja sendiri dan sanggup bekerja dalam waktu yang lama. Mereka seperti orang yang tidak butuh teman. Mereka sangat konten dengan diri mereka sendiri, nggak butuh teman. Nah, ini seringkali membuat para orang tua cemas ya. Kok anak saya ini di rumah baca buku, terus di dalam kamar, terus tidak mau bergaul dengan yang lain, sehingga membuat orang tua sering cemas. Nah, saya akan ngobrol dengan Bu Aulia saat ini. Bu Aulia, ketika tadi saya menjelaskan tentang ciri-ciri anak dengan overexcitability, terutama di 2 area psikomotor dan intelektual, apa kira-kira yang melintas di dalam pikiran Ibu? Wow, itu anak ya Bu Nancy langsung. Yang sesuai dengan Bu Nancy bilang tadi ya, anak-anak gifted ini memang mungkin banyak jenis dan banyak macamnya tergantung kekuatan mereka. Tapi kalau di motorik segala macamnya itu, kalau kebetulan di anak saya justru dia bicara ya Bu, bicaranya lebih cepat. Sebelum 1 tahun dia sudah bicara, kemudian nggak bisa diam, udah pasti dia nggak bisa diam, boleh dibilang selalu berlari. Jadi jalan itu kayaknya susah banget untuk berjalan, tapi dia selalu berlari gitu. Jadi overexciting juga kalau sesuatu yang pikiran dia ini tuh happy-nya
gitu waktu masih kecil seperti itu ya Bu ya. Jadi Mm-mm. memang apa ya, kayak nggak habis-habis energinya Bu, Ya. energinya nggak habis-habis, sama seperti Bu Nancy tadi. Mm-mm. Saya pikir tadi memang apa, seperti hiperaktif atau apa kayak gitu ya Bu ya. Pernah nggak terlintas bahwa anak ini aneh sehingga harus perlu bawa ke psikolog kayak seperti pengalaman saya gitu? Apa ini juga Oh dialami Bu Aulia? ya, memang kalau dari kecil diperhatikan ya Bu ya, kita sebagai orang tua pastinya ngerasa ya, kok tidak seperti anak-anak pada umumnya gitu. Nah, kekuatannya dia seperti hal-hal, kalau anak kecil kan main mobil-mobilan gitu ya Bu ya, main apa gitu. Nah, kalau ini dia lebih ke arah waktu kecil, masih berapa bulan aja dia sudah bisa bermain puzzle. Puzzle yang sifatnya lebih mudah ya, karena belum 1 tahun waktu itu, masang-masang puzzle, terus kegiatan-kegiatan yang memang lebih ke arah build something gitu loh Bu Nancy. Mm-mm. Nah, dilihat dari situ uh, pastinya kan apa, kok beda ya, sama lah, saya pasti mencari tahu, belajar juga, ke psikolog juga, kenapa Mm-mm. begitu kan ya, kemana-mana lah Bu Nancy, kemana-mana cari tahu. Di kelas juga seperti itu, punya imajinasi yang tinggi, punya ini, seperti tidak menghiraukan Mm-mm. pelajaran, tapi begitu ditanya dia bisa mengerti, bisa tahu gitu. Uh, ya hal-hal seperti itulah Bu yang membuat saya harus makin banyak belajar lagi. Ada sesuatu yang harus saya gali, tapi waktu itu saya belum tahu apa itu, kenapa seperti itu Bu Nancy ya. Ya. Anak-anak gifted dengan area overexcitability di bidang intelektual sering kelihatan sejak mereka kecil ya. Mereka kecil, Betul. salah satunya adalah misalnya sering bertanya pertanyaan-pertanyaan yang out of the box, yang mungkin sebagai orang tua kita sering dengar ya, ini anak siapa yang ngajarin, baca dari mana, tiba-tiba yang punya seperti kebijaksanaan yang seperti orang tua. Apakah Bu Aulia ini juga memperhatikan ada ciri-ciri seperti ini nggak dari Ananda? Oh iya, dari kecil itu kalau dilihat dari segi bicara, memang tidak, bicaranya itu tidak seperti anak kecil pada umumnya. Kayak misalnya dia sudah bisa menasehatin saya gitu loh. Kalau menegur saya dia bisa, oh ya nanti aku kalau punya istri ya Mah ya, dia bilang, aku begini begini, istrinya tuh harus nanti di rumah gitu kan, nanti jemput anak gini gini, udah mengatur sampai seperti itu ya Bu ya. Terus kadang kalau di sekolah lagi ngerjain tugas, kebetulan waktu masih kecil dia kurang suka menulis ya Bu, dia lebih suka speech-nya dia kuat. Cuman dia bisa bilang ke gurunya gitu ya, oke Mister, aku tahu jawabannya, tapi aku nggak mau nulis, dia bilang kayak gitu. Gimana kalau aku yang ngomong, Mister yang nulis, dia balikin seperti itu. Ya, Ya, ya jadi umur umur berapa itu tuh Bu? kelas satu Mikir atau soal kelas 2. istri gitu ya udah. Iya, dia bilang aku lagi nggak mau nulis, aku yang ngomong, Mister yang nulis gitu ya. Bagaimana kalau seperti itu gitu. Nah, kayak gitu-gitu pasti kan kita dipanggil ya Bu ya sebagai orang tua, Iya. bolak-balik ke sekolah gitu itu. Terus nanti di kertas ujian ya Bu ya, yang saya ingat di kertas ujian sekolah, namanya dia gambar uh, apa, harimau, dia tulis gitu kan, lion gitu, Lion King. Prof, namanya King. Jadi di kertas jawaban ujian gitu ya Bu, itu masih diingat betul ya seperti itu. Jadi ya Iya. macam-macam ya Bu Nancy ya. Ya, Bu Aulia, kita akan menjawab beberapa pertanyaan sambil saya nunggu tim kami merangkum pertanyaan-pertanyaannya. Kita terus ini ya, kita gimana sih Bu Aulia? Apakah ada perasaan ini loh? Maksudnya perasaan cemas. Terus terang dulu waktu masih kecil, anak-anak saya masih kecil, saya tuh sering merasa, misalnya kalau membawa anak-anak ini ke tempat umum, karena nggak bisa diem kan, seringkali merasa ada tatapan mata orang lain gitu yang menusuk gitu ya. Nah, ini nggak tahu mendidik anak atau mendisiplinkan anak, tidak tahu mengajar anak. Padahal kita udah jungkir balik gitu ngajar, tapi perasaan itu ada nggak sih, Bu? Ya ada ya Bu ya. Cuman mungkin yang saya bilang, kalau di tipe anak saya, kalau di luar itu kalau lagi sama saya ya Bu ya, kalau lagi sama saya ya dia bersikapnya seperti orang dewasa. Justru tidak pada umum anaknya. Jadi dia memperlakukan dirinya dia itu yang, oh saya sudah besar, saya pria dewasa,
waktu itu seperti itu. Cuman memang yang kalau lagi ini nggak bisa ngerem ya larinya itu ya Bu ya, lari sama kadang-kadang kalau kaki dia suka lupa lagi berimajinasi atau lagi apa, kadang-kadang itu yang seolah-olah dia lagi mengeluarkannya itu yang kenapa nih anak gitu ya, dikiranya kan seperti itu gitu loh Bu. Iya. Kalau anak-anak yang ini yang over excitability dalam bidang imajinasi seringkali karena imajinasinya ini terlalu jelas. Mungkin nanti besok kita akan menjelaskan, kita akan berbicara soal ini. Mungkin sedikit aja pengalaman dari Bu Aulia. Apakah ada nggak seperti ini imajinasi sampai misalnya nggak bisa tidur karena memikirkan sesuatu, kemudian terganggu gitu ya pola tidurnya, pola dan atau sesuatu yang dibayangkan itu menjadi sangat nyata gitu. Dia memang kalau yang saya bilang kalau di anak-anak gifted pada umumnya ya Bu ya, pola pikir dia dan imajinasi dia tuh sangat tinggi Bu. Jadi kalau dia sudah memikirkan suatu hal, suatu masalah gitu ya, apa pembahasan dia itu berpikirnya tuh terlalu dalam dan berulang-ulang Bu. Jadi sebelum dia menemukan solusi ataupun sebelum dia menemukan jawabannya, dia pasti kayak ya challenge buat dia, tidak ada kepuasan buat dia gitu loh. Makanya jadi PR buat orang tua ya, buat saya harus banyak belajar gitu loh Bu. Jadi apa yang jadi pertanyaan dia sebisa mungkin kita selesaikan sampai dia oh ya oke, dia puas, akhirnya dia bisa tidur dengan nyenyak. Kalau waktu-waktu kecil tuh Bu ya, seperti itu. Jadi logika kita main, kita harus jawab dengan secara logika lagi yang masuk akal dia, yang bisa diterima sama dia. Kalau dia nggak bisa itu ya, untuk satu masalah kita bisa berdebat panjang tuh Bu. Bisa sampai iya benar-benar benar. Bu Aulia, ini ada pertanyaan, coba kita jawab ya dari Sylvia Kusuma. Apakah kalau anak gifted juga bisa punya masalah dengan konsentrasi? Gimana Bu Aulia menurut pengalamannya? Apa ada masalah dengan konsentrasi atau fokus? Sebenarnya gini, kalau masalah konsentrasi kalau buat anak saya justru dia kan fokus ya Bu untuk jadi dia kayaknya mau menguasai semua bidang pelajaran deh khususnya di sekolah nih ya. Tapi kalau waktu masih kecil itu kan memang dia nggak bisa diem Bu. Jadi kadang-kadang dia mendengarkan tuh dari kolong meja ataupun dari mana. Tapi pada kenyataannya pada saat dia ditanya dia bisa jawab gitu loh Bu. Terkadang juga mungkin pelajarannya yang membuat dia membosankan. Maksudnya, aduh kok pelajaran kayak gini diulang-ulang lagi. Terus pasti seperti itu. Nah, itu yang membuat dia bosan. Tapi pada satu titik di mana pelajaran itu membuat dia dia merasa memerlukan pelajaran itu, dia pasti akan konsentrasi dengan sendirinya, Bu. Dia pasti akan mendengarkan. Walaupun kadang sambil di tangga dia belajar, sambil di kolong meja ataupun di mana ya tetap dia bisa fokus gitu loh, Bu. Iya. Ini kita sebut dengan intrinsic motivation, yang self motivation yang sangat tinggi yang terdapat ke anak-anak yang anak gifted yang memang ada, saya perhatikan juga seperti itu. Tetapi kalau untuk konsentrasi mungkin saya juga bisa menjawab karena setiap anak gifted itu berbeda. Anak-anak saya beda seperti anak Aulia. Kebetulan anak saya adalah salah satunya yang sulit berkonsentrasi. Itu sebabnya saya sempat mikir anak ini ADHD jangan-jangan ya. Bahkan untuk mikirin hal-hal yang sulit, terutama hal-hal yang tidak dia minati. Tetapi di lain pihak kalau misalnya sesuatu yang ia minati itu bisa hyper fokus ya, sangat fokus kemudian mengerjakan. Tapi kalau enggak juga bisa enggak konsentrasi. Nah, salah satu penyebab yaitu mungkin karena kebanyakan ide kali ya. Iya. Bu ya, jadi idenya berseliweran. Coba bayangkan kalau kita ada di satu tempat yang sangat crowded, orang harus lewat dan idenya banyak, tidak bisa diam, mungkin ini akan mengganggu untuk berkonsentrasi. Saya bilang sebenarnya tidak konsentrasi untuk hal-hal kecil, Bu. Jadi kegiatan sehari-harinya itu kayak ya sembrono lah ya, Bu ya, boleh dibilang. Lupa bawa ini sesuatu, ada nggak? Kalau itu kayak hal-hal kecil, misalnya shampoo nggak ditaruh di tempatnya lagi, terus nutup apa kayak gitu, itu pulpen atau apa nggak ditutup. Jadi hal-hal kecil yang menurut dia nggak penting. Tapi kalau yang mencapai itu semua goals-nya dia pasti akan susun dengan rapi, itu pasti akan jadi gitu, Bu. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil tuh ceroboh kalau mau saya bilang ya. Kayak baju nanti gimana,
shampoo, itu yang mungkin cerobohnya di situ kali ya Bu, nggak fokusnya di situ. Iya, ada pertanyaan lagi nih, Bu. Selamat malam, Bun. Apakah kalau anak gifted ada kecenderungan traumatis ya, trauma untuk kejadian-kejadian yang negatif, terutama ya dari Adai. Gimana nih, Bu Aulia? Ada pengalaman yang bisa dibagikan? Traumatis, kalau traumatis di sini sih mungkin setelah di lingkungan sekolah mungkin ya Bu ya. Begitu besar mungkin nanti bisa menjadikan dia trauma dengan teman-temannya, dengan lingkungannya gitu. Bisa menjadikan dia kayak antipati karena merasa ya berbeda gitu ya dengan temannya, karena berbedanya di sini mereka big thing ya Bu ya, dia sudah memikirkan sampai kemana gitu, udah pemikirannya cloning otak, udah apa gitu kan. Nah, jadi menurut temannya apa sih? Iya, dia nggak mikirin hal-hal kecil yang anak-anak sekarang pada umumnya kayak gitu. Jadi apalagi anak sekarang kan ya Bu, itu kan pasti jadi bulian. Nah itu yang harus kita jaga betul-betul, jangan sampai membuat dia traumatis gitu ya Bu ya. Iya. Ini mungkin nanti ada hubungannya dengan overexcitability di bidang emosional yang nanti akan kita bahas entah minggu depan atau minggu dalam tahun ini. Jadi anak-anak yang memiliki intensitas di dalam emosional yang nggak bisa, dan memori, karena memori mereka yang sangat vivid dan sangat tajam bisa mengingat sesuatu lebih lama gitu ya. Seperti anak saya suatu kali, Bu, saya lupa dia ada acara berenang di sekolah. Kemudian saya lupa kalau itu berenang di pantai, semua temannya itu berenangnya pakai baju yang diving itu yang panjang-panjang. Tapi saya lupa, saya pakai dia yang seperti ke kolam gitu. Dan dia sangat malu waktu itu di kelas 1 SD. Sangat malu dengan keadaan itu. Dia pulang kemudian, dan itu mungkin sesuatu yang membuat dia trauma, berhari-hari merengek-rengek ke saya. Kenapa Mami lupa? Kenapa Mami lupa? Saya udah jelasin, ini Mami minta maaf, bermohon minta maaf ke dia, tapi itu nggak gampang di itu. Kenapa? Nanti kalau inget lagi, saya dikejar lagi, kenapa Mami lupa? Saya sampai malu, kenapa Mami? Sampai saya sudah kehabisan akal, Bu. Saya gimana anak ini dengan cara apa? Dia nggak bisa. Saya bilang tolong dong, nggak diingat. Nggak bisa. Mami ini ada di kepala saya nggak bisa lupa. Sampai saya bilang begini, ya udah kalau nggak bisa lupa di delete aja, delete. Betul. Mungkin karena begitu kali ya, mungkin dia semoga bisa membantu. Kita lihat ada banyak pertanyaan yang mulai muncul. Anak saya kurang konsen, tapi misal ya sedang asik dengan dunia, kok dia nyambung dengan topik yang cuma didengar sebentar, cenderung kemana ya? Mungkin tadi yang kita bahas ya, dari Ekawati Yolanda yang tadi hyperfokus kali ya. Jadi bukan nggak konsen, tapi karena fokus kepada apa yang sedang benar ya Bu Aulia ya? Terus emang anak gifted suka pelupa untuk hal kecil dan suka menunda tugas yang dia sukai. Itu tergantung juga ya. Iya. Kalau tugas sih sejauh ini ya Bu, dari kecil sampai sekarang kalau yang namanya tugas nggak pernah miss gitu loh Bu. Tapi kalau hal kecil, bahkan dia udah jauh, saya pikir tuh hari besok dikumpulin masih seminggu lagi, dia sudah harus dikerjakan semua gitu. Tapi kalau hal-hal kecil yang saya bilang tadi, khususnya hari-hari di rumah yang menurut dia nggak penting, nggak menunjang untuk nanti ke masa depan dia, jadi dia nggak pikirin yang seperti itu. Betul. Ada juga anak-anak gifted yang perfeksionis, Bu. Anak-anak perfeksionis, jadi mereka cenderung bukan menunda karena mereka tidak mau, misalnya kalau tugasnya nggak ideal atau nggak memenuhi standar, nggak bagus, nggak mau di itu ya. Jadi akhirnya seperti lupa, seperti menunda, tapi sebenarnya mereka itu adalah perfeksionis. Betul. Nah, ini juga salah satu yang perlu diamati oleh orang tua. Apakah perfeksionis itu ada dua jenis ya? Ada yang healthy, ada yang unhealthy. Healthy ketika standar yang dia tetapkan bisa dia capai, tapi kalau misalnya standar itu tidak bisa dia capai, kemudian dia mulai stres dengan itu sudah menunjukkan unhealthy. Unhealthy juga kalau misalnya sampai tugas-tugas sekolah tidak bisa terkumpul sehingga
nilainya rendah di sekolah. Ini salah satu hal yang perlu diamati oleh orang tua ya, dan guru juga. Saya rasa berbeda ya Bu ya, masing-masing anak pasti Benar, beda-beda. Iya, benar. nggak semua sama Bu. Betul. Ini anak gifted adalah yang mereka disiplin yang sulit diarahkan. Gimana Bu Aulia? Gimana dengan pengalamannya? Justru kalau menurut saya dia mudah sekali diarahkan Bu, selama rules and regulation-nya jelas. Betul. Kalau buat anak saya, Betul. jangan sampai ternyata rules-nya itu tidak dijalankan, justru dari yang peraturannya begini tapi melenceng. Aduh, itu dia bisa sakit hati sekali tuh Bu. Dia sudah benar-benar ini, justru dia paling mudah sekali untuk diarahkan. Tapi begitu tidak sesuai, itu yang membuat dia bisa kadang frustasi gitu ya Bu. On time, pokoknya semuanya itu dia harus sesuai jadwal semua. Gimana kalau misalnya Ananda itu ada di satu yang orang melihat orang lain yang tidak menaati rules, misalnya menyeberang jalan sembarangan atau mobil yang menerobos lampu merah, gimana sikapnya? Iya, buat dia ya aneh kok misalnya ada orang-orang seperti itu gitu ya Bu. Ya mungkin itu luas ya cakupannya. Contohnya kalau di sekolah aja ya, yang dia nggak habis pikir, kenapa ya PR udah lama begitu masih aja di kelas nggak matuhin, nggak bikin gitu. Apalagi kalau ada panitia misalnya yang kalau satu nggak ngumpulin semua kena hukuman. Itu berat sekali tuh Bu untuk kita memberitahukan, terutama kalau masih gitu ya. Misalnya gara-gara yang itu belum ngumpulin, dia harus keluar kelas atau apa, nah dia sampai sedih gitu loh Bu. Saya jadi ingat nih Bu, waktu kami baru pindah gini ya dari Korea Selatan yang sangat teratur ya. Kalau nyebrang jalan itu ada lampunya, kemudian orang-orang di sana harus mengikuti buang sampah. Ketika mereka tiba di sini melihat orang kalau nyebrang jalan nih terutama itu butuh waktu gitu, dan membuat frustasi, benar-benar membuat frustasi melihat orang-orang yang tidak mengikuti aturan. Betul. Dia nggak bisa masuk di pikiran dia kok bisa ada orang seperti itu gitu, benar. Betul. Ini ada lagi pertanyaan, apakah anak gifted bisa cenderung gangguan ODD? Ya benar, mungkin saya coba menjawab ini, walaupun sebenarnya ini bukan bidang saya ya, tapi dari literatur yang saya baca, anak-anak gifted bisa, bukan cenderung sih, bisa disalah mengerti, bisa disalah artikan sebagai oppositional, karena yang tadi ya, misalnya kalau mereka memiliki satu ide, ketika misalnya mereka melihat injustice dilakukan misalnya dari otoritas ya, terutama guru atau orang tua, melakukan sesuatu yang menurut dia tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan, bisa ngelawan gitu ya. Misalnya melawan, dan sikap ini mungkin sikap ngelawan, sikap yang tidak patuh ya. Kalau di kita budaya Asia kan anak-anak terutama harus istilahnya obey without condition, harus patuh tanpa syarat gitu kepada otoritas. Sementara anak gifted tidak seperti itu. Ketika mereka melihat ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mereka akan cenderung untuk berbicara ya tentang ini ya. Oke. Ini ada pertanyaan lain lagi nih Bu. Mungkin tadi saya ada kelewat ya. Bun, saya mau tanya, apakah anak dapat dikatakan gifted ketika IQ-nya di atas 130 atau ada faktor lainnya? Saya baru tahu terjun mencari informasi tentang gifted setelah tes IQ anak saya. Kalau misalnya IQ-nya di atas 130, paling tidak dia memiliki giftedness di bidang intelektual ya. Intelektualnya udah sangat tinggi ya, karena IQ ini mengukur kemampuan mental, kemampuan berpikir analitik, kemampuan logik. Jadi at least di dalam bidang situ boleh dikatakan bahwa 130 sudah ada gifted. Tetapi sekarang kita pertanyakan, gimana anak-anak yang tidak 130, misalnya 120, 110, apakah mereka bisa gifted juga gitu ya? Ya bisa aja gitu, dengan misalnya dengan kalau mereka sangat kreatif, mereka dengan punya talent tertentu gitu ya. Itu kemudian ada pertanyaan lain lagi.
Oke, Bu Nancy, tolong pencerahannya kalau anak gifted dengan gangguan bahasa itu bagaimana ya, dan kapan kira-kira dia bisa akan berbahasa dengan aktif ya, Bu Nancy? Kalau Bu Aulia punya pengalaman nggak ada anak-anaknya dengan, saya perhatiin justru anak-anak Bu Aulia sangat verbal ya, sangat lancar berbicara ya. Mungkin ya, kalau justru di saya kan saya juga banyak dengar ya Bu, katanya banyak anak gifted yang bicaranya terlambat ya. Tapi kalau di anak saya justru dia belum 1 tahun sudah bisa bicara Bu. Dan kekuatan anak saya ini memang di apa namanya di speech-nya ya, kayak jadi speaker atau apa. Pokoknya pada saat dia maju ke panggung dia bicara ya udahlah, dia bisa mengungkapkan semuanya seperti itu. Cuman memang kalau, pada silakan Bu. Oh iya, ya cuman mungkin kalau misalnya di sekolah dia menggunakan bahasa Indonesia gitu ya Bu, dia menggunakan bahasa Indonesia itu yang baku dan benar. Salah satunya itu ya, jadi bahan ejekan dengan teman-temannya gitu. Jadi dia seperti transit dari Inggris ke Indonesia. Nah, jadi hal-hal kayak gitu yang kadang-kadang ngomongnya apa sih, nggak gaya anak muda zaman sekarang gitu. Itu masih agak-agak ada penyesuaian ya Bu. Jadi kalau dia ngomong bahasa Inggris itu lebih kelihatan natural gitu, tapi kalau udah ngomong bahasa Indonesia pasti aneh banget gitu kata teman-teman gaul gitu loh Bu. Betul. Iya, jadi tidak semua anak gifted bermasalah bahasa ya, terutama kalau Bu Aulia tidak. Nah, kebetulan saya anak yang mengalami ini kejadiannya ke saya semua ya Bu Aulia ya. Saya anaknya dua-dua itu bermasalah dengan bahasa sampai saya mengira ada Asperger dan lain-lain, tapi ternyata itu cuma delay aja. Delay, beda anak-anak dengan gangguan bahasa sama anak-anak gifted yang terlambat bicara, karena ketika mereka berbicara udah tidak kelihatan lagi, tidak ada tanda-tandanya, mereka catch up, bahkan bisa berbicara dalam beberapa bahasa gitu. Ada hal yang aneh gitu, dan ini mungkin salah satu unsur ini ya, perfeksionis ketika anak saya yang kedua berbicara 4 tahun, dan ketika dia berbicara ternyata dia malu gitu kalau misalnya suaranya kedengaran cadel, kedengaran anak-anak gitu ya. Jadi selama dia mau berbicara kalau dia yakin bahwa apa yang dia ucapkan itu benar. Nah, anehnya sering gini loh, di rehearse, dilatih gitu ya. Saya mau makan, nanti dia ngomong gini, saya mau makan gitu ya. Jadi dilatih dia. Saya mau makan. Nah, ini kelihatannya aneh. Waktu itu saya pikir, aduh, gangguan apa lagi nih anak gitu, gangguan apa lagi ya. Ternyata setelah dia lancar berbicara, hal itu hilang gitu ya. Mungkin ini pengalaman yang aneh aja nih. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah anak gifted itu susah tidur? Anak saya susah tidur karena dia suka mikirin apa yang dia baca dan nonton. Kebetulan dia suka nonton video sains. Gimana Bu Aulia? Cuman gini Bu, kalau saya dibuat jadwal yang teratur, kalau diikutin dia tidak akan pernah bisa tidur gitu ya Bu ya. Jadi kita dari kecil udah dibiasakan jam 9 masuk kamar, lampu gelap, istilah diklonin tuh Bu. Diklonin ya akhirnya tidur, terserah dia mau, biasanya dia sambil menghayal dulu apa ini, ngobrol cerita gitu. Ya kadang dengerin, jadi pokoknya dibuat memang dia harus nggak saya biarkan dia sampai larut malam gitu loh Bu. Jadi bener-bener diklonin sampai dia tidur gitu. Nah, ini kejadian saya lagi nih Bu. Ibu lagi ya? Teruslah kita ngomongin anak saya dari kecil, dari bayi Bu susah tidur. Sampai saya katanya kita harus dihitung domba kan, 100 sampai 1, 2, 3 sampai 100. Saya pernah hitung sampai berapa ribu gitu nggak tidur gitu. Nggak tidur. Dan masih bayi, iya. 1 domba, 2 domba sampai tidur. Dan itu nurun, saya juga seperti itu. Terutama ketika terstimulasi ya. Misalnya nonton, baca sesuatu sebelum tidur yang mensimulasi berpikir atau visual kita, lalu itu udah sesuatu nggak bisa tidur, atau mikirin pekerjaan. Saya termasuk orang yang sangat susah tidur, dan saya lihat kok bukan kalau mungkin kalau orang besar, orang dewasa kita mengerti karena banyak pikiran ya, tapi kalau ini bayi masih toddler sudah susah tidur.
Dan iya, belakangan iya. saya tahu bahwa mereka tuh Iya, memiliki imajinasi yang sangat sangat vivid ya. iya, betul, Sangat betul. entar mungkin ini juga salah satu yang membuat dan kebanyakan ide terstimulasi dan Karena mereka kan sehingga visioner, Bu. Mereka udah ke depan, udah merancang betul. kehidupan dia, mau apa, bagaimana dia besar nanti, mau seperti apa, itu yang akan membuat pikiran dia penuh gitu loh, Bu. Iya, Jadi iya. makanya kadang biasakan kalau dari kecil juga mungkin buat mama-mama yang lain di rumah, mungkin kalau masih kecil sebelum tidur malam tuntasin dulu tuh Bu apa yang menjadi dia, jadi kayak healing, dia bercerita visinya dia apa, ininya dia apa, yang lagi jadi pikiran dia apa, sampai dia menemukan jawaban. Nah, baru dia bisa tidur dengan nyenyak. Kalau tidurnya nanti masih ada pikiran Ya. yang ada di kamar, nggak tidur-tidur ya Bu. Seharusnya dulu saya ketemu Bu Aulia bisa belajar loh. Saya nggak ngerti dulu. Baru ini adalah salah satu ini ya metode yang baik gitu. Iya, iya. Ini ada pertanyaan, apakah anak gifted mengalami flapping? Saya kurang mengerti. Apa Bu Aulia apa tahu ini? Mungkin apa flapping ya Bu? Flapping, iya. Oh, ini kan apa namanya, exciting gitu ya maksudnya ya Bu ya? Apa tadi pertanyaannya? Iya, apakah anak gifted mengalami flapping? Flapping. Ya kalau tepuk tangan itu anak saya, kalau di anak ibu mungkin enggak ya Bu ya? Enggak. Enggak, kalau di anak saya dia begitu happy gitu loh Bu. Gemes, dia ekspresi banget. Jadi pada saat jadi dia tangannya begini. Jadi dia apa namanya saking happy-nya tuh Bu, dia begini. Sebelum dia mau menceritakan sesuatu yang menarik, dia begini, tangannya dia begini. Itu bukan anak saya, itu saya Bu, suka gini. Apalagi kalau ada apa namanya ide, wah aduh dong nggak ada di sini tapi mulutnya belum connect gitu, belum connect, jadi tapi apa gitu ya, udah ke depan, udah kemana. Tapi hal-hal itu jadi concern saya tuh Bu. Jadi setiap masih dari kecil, ayo kontrol. Maksud saya berusaha untuk dia kontrol supaya nggak begini. Karena begitu happy, kalau lagi ngobrol atau lagi cerita kan nggak apa-apa Bu. Cuman kalau lagi berimajinasi, lagi di jalan, lagi di mall dia begini kan orang pikir ini kenapa anak ini. Padahal kita tahu dia lagi berhayal tuh tentang ininya dia, apanya dia, bangunannya dia, gedungnya dia. Tapi tangan begini kan, ayo kontrol, ayo kontrol. Nah itu yang masih kecil masih bisa diarahkan tuh Bu. Sekarang udah berkurang ya. Kalau anak saya tuh muter jalan, kalau mikir itu nggak bisa duduk, harus sambil muter. Kalau kita ngikutin dia kemana, bikin pusing aja kita muter. Lagi nelpon kagak Bu, lagi nelpon atau lagi apa dia muter ya? Iya, iya. Selamat malam. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat malam, mau bertanya, apakah anak gifted bisa diketahui dari tes sidik jari? Bu Aulia mau jawab? Bisa jawab? Apakah anak gifted? Jari dulu sih pernah ya Bu, dulu tapi nggak tahu alatnya sekarang. Tidak kelihatan untuk giftednya pada saat yang sidik jari itu sih. Iya. Pernah kalau masih kecil Bu, saya sampai rekam otak ya. Rekam otak. Saking penasaran waktu itu saya belum ketemu Bu Nancy juga ya, belum tahu juga tentang giftedness itu. Saya sampai selain psikolog, psikiater juga, saya coba waktu itu dia punya alat yang ngerekam otak Bu. Jadi dilihat cara kerja otak, dia jalan pakai komputer tuh, pesawat jalan pakai otak. Ya memang dia bilang di otak kalau anak-anak di sini, nah otaknya anak saya tuh begini Bu. Jadi direkam seperti ini gitu. Kalau jadi kelihatannya belum tahu juga ya Bu. Kemarin sih nggak kelihatan kalau waktu kecil. Betul. Karena beberapa tes yang anak saya ikutin, misalnya tes yang sudah standarisasi, misalnya Wechsler, Stanford Binet, kemudian Wechsler 5, itu membutuhkan waktu yang sangat ekstensif. 2 jam, 3 jam, bahkan ada yang beberapa hari untuk ngetes. Ada assessment yang sampai membutuhkan waktu, berarti psikoedukasi itu. Jadi saya lihat bahwa dengan tes yang terstandarisasi aja mereka butuh berhari-hari gitu untuk mengidentifikasi sesuatu yang simple sidik jari, apakah itu bisa reliable atau enggak. Mungkin ada hal lain yang bisa teridentifikasi. Tapi kalau misalnya untuk
gifted education, misalnya di sekolah kami lebih memilih untuk assessment yang udah standarisasi gitu ya, terstandarisasi yang ya seperti tes IQ yang sudah standar, iya benar. Iya. Kita lihat pertanyaan lain lagi ya Bu ya. Iya. Bu Nancy Telia, ini pasti temennya nih. Persiapkan anak-anak gifted dan talented menjelang teen life, apa saja yang harus dipersiapkan? Ada yang mulai cerita punya fiction class nih. Nah nih, karena kita nih punya anak teen ya, Bu Lia ya, mungkin bisa diceritakan suka dukanya, turbulensnya apa yang karena anak teen sama anak yang waktu mereka kecil, mereka toddler itu beda banget tantangannya. Mungkin bisa dibagikan pengalamannya, Bu? Kalau teen sekarang ini justru saya udah mulai agak keteteran ya Bu, dalam arti karena kecolongan tanda kutip Bu, bacaan dia udah lebih cepat lagi. Terus sekarang justru sudah ini nih Bu, bukan yang fiksi-fiksi lagi, dia tetap masih game-game yang membuat game segala macam. Cuman sekarang lebih fokusnya lagi tuh tentang politik, tokoh-tokoh yang ada di dunia. Jadi ya tokoh-tokoh yang terkenal zaman dulu, apa sejarah-sejarahnya itu yang lebih dia sukai gitu loh Bu. Negara-negara. Jadi udah jauh banget itu ya, Bang. Iya. Nggak bisa kejar lagi. Yang ini pada saat dia mau lagi tukar pikiran lagi, itu siapa ya, tokoh yang mana gitu kan? Udah ilmu mama udah nggak nyampe, ilmu mama. Iya. Cuma istirahat dulu ya. Saya sambil buku, ya itu siapa ya ceritanya gitu kan. Harus upgrade. Tapi saya benar, jangankan anak gifted, maksudnya di normal population aja, masa remaja itu adalah masa yang turbulence ya, dimana emosi secara ilmiah juga dijelaskan bahwa terjadi sesuatu ya di dalam otak anak-anak ini sehingga membuat mereka jadi seperti kurang bisa mengambil keputusan, kemudian tidak dewasa, kemudian bertindak ceroboh. Hal-hal yang seperti itu terjadi ketika masa remaja buat anak normal, apalagi anak gifted karena intensitas tadi. Jadi turbulensnya itu bisa, kalau yang lain turbulensnya gini, mungkin ini seperti pesawat di pesawat yang ada di turbulence yang dan itu kita bisa terjadi dan mungkin banget terjadi, terutama mereka yang overexcited, memiliki overexcitabilitas ya di emosional, itu terjadi banget yang saya perhatiin gitu ketika masuk puberty. Anak-anak ini sangat unrecognizable. Betul. Jadi unrecognized, pribadinya sangat berubah, moodnya sangat berubah, dan itu terjadi. Coba saya juga, ya butuh pendampingan, karena kalau di kasus anak saya, dia kan suka tokoh-tokoh yang kontravisional Bu, kayak yang dia pelajarin tuh kayak Hitler, terus ya seperti yang seperti itu ya yang dia iniin gitu. Nanti dari negara-negara mana, sejarah-sejarahnya dia sudah iniin. Nah kan kita kan sebagai orang tua harus waspada ya Bu ya. Betul. Ya, nanti terpapar iya. ini ya ide-ide macam. Betul. Cuma dia pikir, oh tidak, saya mempelajari ini kegagalannya dia. Kegagalannya kenapa itu mereka bisa gagal ini. Iya. Iya. Bu Aulia, saya rasa itu salah satu kenapa pentingnya gifted education. Jadi gifted education sebenarnya bukan mengajar anak-anak, memberikan ilmu kepada mereka, karena pada dasarnya anak-anak gifted ini bisa cari ilmu kemana-mana. Kita lebih memfasilitasi, mendampingi mereka sehingga anak-anak ini bisa diarahkan. Karena kalau tidak, apalagi era informasi teknologi seperti ini, di mana informasi bisa dapat dari mana-mana ya. Sementara walaupun intelektual secara mental mereka jauh berpikir ke depan, tetapi secara emotional maturity belum bisa mencerna. Jadi ini adalah salah satu hal yang sangat vulnerable, hal yang sangat risky ketika mereka anak-anak gifted ini kita biarkan belajar sendiri tanpa pendampingan. Saya rasa apa yang dilakukan Bu Aulia ini sudah sesuatu yang luar biasa ya. Oke, kita lanjut. Banyak pertanyaan gimana nih ya? Bu, saya kewalahan mengajar anak saya padahal baru kelas 3 SD. Bagaimana Bu mengarahkan? Pelajaran sekolah juga tidak cukup. Dan di Indonesia
ada, ya udah Bu, daftarin ke Nobel aja. Setuju. Saya dia daftarin, ada bisa daftar full reguler homeschooling, bisa juga per subjek atau after school, dan banyak ini ya. Karena saya sering berbicara kepada orang tua, kalau anaknya happy, kemudian anaknya perform di sekolah yang sekarang, that's okay, silakan. Mungkin sekali mungkin mereka bisa mengikuti komunitas atau kursus-kursus tertentu di bidang talent mereka bersama dengan anak-anak yang gifted, it's okay. Tapi ketika anak sudah nggak mau belajar, kemudian bermasalah, bahkan udah underachieve, underperform, I think itu adalah tanda bahwa orang tua untuk bisa mengambil langkah selanjutnya, ambil langkah untuk memberikan pendidikan yang tepat, iya benar. Iya, karena saya lanjut. Kalau buat saya ya Bu ya, kalau masih kecil juga ya Bu ya, mungkin yang masih anaknya kecil bisa buat masukan juga. Jangan hanya terpatok dengan nilai-nilai saja Bu, karena pada saat itu buat saya yang sulit itu masa-masa SD lah Bu, 6 sampai SMP itu cukup bikin kita hati ya, pasti Bu Nancy tahu lah ya perasaannya seperti apa. Betul. Jadi di situ saya tidak pernah melihat nilai, karena buat saya dia pasti akan mampu untuk soal-soal nilai. Jadi lebih ke arah emosionalnya, lebih ke arah sosialisasinya, cara berteman bagaimana, kehidupan yang harus dijalani seperti apa. Akhirnya kelihatan Bu, begitu nanti dia sudah bisa lebih stabil lagi, nilai-nilai itu pasti akan ngikutin sendiri gitu loh. Betul ya, kita percaya itu. Bu Aulia, ini banyak banget, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, waktu kita tinggal 9 menit. Mungkin dari Bu Widi ya, ini setelah mengamati anak-anak dan termasuk dalam kategori gifted, untuk memastikan anak gifted kita harus kemana ya? Pertama mungkin ke psikolog ya, tetapi juga tidak semua psikolog. Mereka psikolog yang sudah ditrain atau karena mengerti tentang anak gifted gitu ya, yang harus kita lakukan. Kemudian tadi kurikulum dari Sylvia Kusuma, kurikulum differentiation ya. Saya kalau ingin tahu lebih jauh tentang Nobel Academy, tentang kurikulum differentiation, bagaimana pendidikan yang tepat, ya kami bersedia untuk membantu menjawab. Kemudian anak gifted katanya kalau lingkungan dan stimulasinya tidak tepat bisa menjadi underachiever ya Bun. Apa tips yang untuk menghindari? Bulan lalu kita mengadakan webinar tentang underachiever dan juga bersama dengan Bu Evi. Benar sekali ya, ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak gifted ini underachiever, dan underachiever ini bisa kronik dan bisa terbawa sampai dewasa, bahkan sampai mungkin poin nggak bisa balik ya. Jadi banyak anak-anak gifted yang underachieve itu banyak. Dan gimana tips untuk menghindari hal ini? Pertama-tama yaitu kita harus mengetahui penyebabnya. Underachieve itu harus lewat assessment. Karena penyebabnya bermacam-macam, jadi kita harus tahu dulu, seperti dokter mendiagnosa. Jadi penyebabnya apa, kemudian dari situ kita bisa memberi intervensi. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh tentang underachiever karena kita sedang berbicara tentang sosial emosional. Tapi kalau Pak Ferry ingin mengetahui lebih banyak, kami punya video webinar kami tentang underachiever sebelumnya. Mungkin tinggalkan inbox di di account kami dan nanti staff saya bisa memberikan linknya. Oke. Saya lanjut. Anak saya speech delay dan aktif, tapi sekarang sudah lancar bicara. Hasil tes 115, umur 7 tahun. Apakah termasuk anak gifted? Terima kasih. Pak Widi atau Ibu? Pak Widi ya, mungkin ini kecil banget saya nggak lihat. Apakah anak gifted 115? Saya belum tahu, saya tidak tahu, dan saya juga tidak bisa memastikan. Butuh penilaian yang holistik ya untuk mengetahui. Tapi kalau misalnya dari tes IQ 115 sudah pasti anak ini adalah anak yang sangat cerdas ya, superior, above average. Speech delay, aktif, sekarang lancar bisa bicara, itu juga sebagai ya bisa terjadi ya. Iya, bisa meningkat juga ya Bu ya. Kenapa Bu? Ya, bisa meningkat juga ya kalau udah dewasa nanti ya. Bisa, iya betul. Jadi speech delay tapi sekarang nggak ada masalah. Mungkin Pak Widi bisa ini lagi ya, investigasi. Ini tentang anak gifted perlu investigasi kayak detektif loh.
Nggak, Iya, kadang-kadang bukan cuma satu assessment, dua assessment, tapi banyak. Kita berkali-kali punya ya waktu Bu. 5 menit lagi nih Bu, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan. Betul banget Bu Aulia, jangan bandingkan nilai anak dengan anak lain karena kemampuan masing-masing anak berbeda. Tuh. Terima kasih. Terus ini ada uh, terima kasih untuk sharingnya, karakter yang mirip dengan anak saya membuat saya lebih paham. Bu, live-nya tolong di-save ya. Terima kasih ya. Pasti kita akan save, kemudian akan di-share. Nah, 5 menit ini ada Bu Aulia ada, saya udah siapin beberapa pertanyaan tapi kita hanya bisa jawab 2. Gimana Bu, ada pesan-pesan untuk orang tua lain mungkin yang punya anak gifted, terutama yang masih kecil ya, sementara mereka yang masih kecil, supaya istilahnya kesalahan-kesalahan yang kita buat dulu tidak terulang dari buat mereka. Gimana Bu? Tips-tipsnya gini ya Bu, kita berbagi pengalaman ya. Pertama, kita harus concern dulu terhadap anak kita, maksudnya jangan segan-segan melakukan tes terhadap anak kita. Begitu kita sudah mengetahui, sekarang kan lebih mudah Bu dibandingin kita dulu gitu ya Bu ya. Begitu kita mengetahui, kita sudah harus mengambil keputusan, maksudnya anak ini kriterianya seperti apa, bisakah di sekolah yang biasa, bisakah mengikuti, dan cepat kita mengambil langkah selanjutnya. Jangan sampai nanti anak tersebut merasa jadi frustasi, tidak bisa achieve di sekolahnya, merasa ini gitu, karena anak ini kasihan sekali gitu ya Bu. Belum lagi kalau lingkungan tidak mendukung, itu yang paling menyedihkan buat saya, dikucilkan atau bagaimana gitu. Karena gini, kalau orang tua yang tidak mempunyai problem yang sama atau seperti itu, tidak akan pernah bisa mengerti dan memahami. Dan saya juga kadang suka sedih gitu ya, masih banyak penilaian terhadap anak ini jadi anak yang nakal, anak yang bodoh, ataupun anak yang apa gitu ya. Stigma-stigma seperti itu yang kadang membuat anak ini mentalnya jadi nggak sehat gitu. Jadi buat saya tidak ada anak yang tidak pintar gitu loh, tidak ada anak yang bodoh, yang ada anak nakal itu, yang ada justru saking mereka pintarnya dia ingin mengetahui semuanya, jadi tercapnya itu adalah anak yang nakal. Jadi ya kita sebagai orang tua juga harus benar-benar belajar, jangan putus asa. Yang paling penting satu Bu, kita punya ekstra sabaran, sabar, banyak belajar, dan yang paling bisa menenangkan kita adalah kita ketemu di lingkungan yang sama, seperti halnya ke Nobel Academy gitu ya. Itu membuat kita ngumpul-ngumpul ya, ngobrol. Teman-teman anak-anaknya juga bisa nyambung, semua happy, dan di situ saya tidak merasa sendiri gitu loh Bu. Oh ternyata wow gitu kan, lingkungannya sama, ternyata kita nggak sendiri dan kita nggak kesepian, kita berbagi pengalaman apa yang salah gitu loh. Jadi ternyata anak-anak kita justru malah anak yang extraordinary gitu ya, yang luar biasa ya, anak yang luar biasa. Tidak semua anak yang di luar dianggap bermasalah ya. Di luar dianggap bermasalah, tapi ternyata kalau bertemu dengan teman-teman yang kemampuan yang sama, justru luar biasa. Bu, saya mau tinggal 1 menit nih, saya mau closing nih, berterima kasih buat bapak-bapak, ibu sekalian, adik-adik, rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini. Kami akan terus mengadakan live setiap minggu, dan nantikan acara kami minggu depan di waktu yang sama, dan tentu saja saya akan mengundang bintang-bintang tamu, dan Ibu Aulia juga kalau memiliki waktu bisa gabung terus ya, mendampingi kami ya. Jam nggak akan cukup ya Bu. Betul, kalau ngobrol kita nggak pernah cukup. Dan ini salah satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa anak-anak gifted yang sering dianggap bermasalah di luar atau mungkin di sekolah, sebenarnya bukan bermasalah. Yang bermasalah adalah sistemnya atau lingkungan yang tidak mengerti mereka. Tetapi ketika mereka berada di lingkungan yang benar, lingkungan yang tepat, dengan orang-orang, dengan para profesional yang mengerti, yang memahami mereka, jadinya luar biasa. It's like flipping ya. Iya. Tidak menyangka pada saat ketemu. Tidak menyangka, betul. Tidak menyangka dia keluar semua, begitu kembali ke lingkungan yang ini, mereka semua terheran-heran.
kok seperti ini ya, ternyata mereka punya kemampuan yang lebih selama itu digali gitu ya Bu ya, diasah, digali kelebihannya, terus dimotivasi, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa Bu Nancy. Jangan pernah jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, bersyukur ya Bu Nancy ya, bersyukur mempunyai karunia seperti ini ya Bu ya. Bu Aulia, terima kasih banyak sudah bersama-sama, waktunya kita sudah habis. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Selamat malam, sampai jumpa lagi minggu depan. Jaga kesehatan, stay safe semua. Minggu depan kita jumpa lagi ya, ajak teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih.